KRS menjadi ketakutan mahasiswa baru setiap tahunnya. Setiap saya menjadi panitia maba selama 3 kali, selalu KRS yang menjadi pusat pertanyaan. Dari yang pertanyaan yang memang betul-betul pertanyaan sampai pertanyaan yang nggak perlu ditanyakan di KRS. Mengapa semua itu terjadi? Setelah saya pelajari, dan sekarang saya pensiun ya jadi panitia maba karena memang sudah semester akhir, itu semua terjadi karena ketidaktahuan. Jadi kesimpulannya, ketakutan timbul karena ketidaktahuan. Di video ini mudah-mudahan menjawab semua ketakutan tentang KRS, karena saya akan beberkan fakta-faktanya aja, hal-hal yang penting-penting ya, sehingga nanti jauh lebih tenang karena kita sudah tahu. Ini pendahuluan sebelum jadi mahasiswa ya. Sebelum kita menjadi mahasiswa itu wajib isi KRS. Kenapa? Kita akan bahas. Ini PowerPoint saya waktu jadi pemateri KRS ya. Dan tidak saya bagikan kemanapun. Dan sekarang saya bahas sendiri. Ya, ada yang minta presentasi, jadi ini susit. Oke, memang belum saya hapus nih ya. Ya, perkenalan singkat aja. Saya ini panggil aja Bang Paris. Kebetulan saya prodi PTIK angkatan pertama ya. Jadi kalau ada kamu yang kebetulan PTIK ya saya seniormu. Dan mungkin saya akan berubah menjadi saya kuliah sekarang bebas, suka aja, mau kerja di skripsi. Dan saya ngajar udah jadi guru lebih, ngajar pagi, besok. Oke, untuk nomor WA saya tidak berikan ya. Kalau dapat berarti beruntung. Terima kasih Facebook sama Instagram. Karena sudah penuh kontak. Dan saya juga sudah pensiun menjawab pertanyaan-pertanyaan di WA. Jadi nanti ada grup saya buat khusus. Dan situ juga saya update nanti. Mudah-mudahan. Oke, jadilah pribadi yang bermanfaat. Kita skip ya. Nah, saya sarankan disediain tuh catatan, dicatat yang penting-penting aja gitu, poin-poinnya supaya lebih paham. Di sebuah penelitian itu tentang tulisan tangan, jadi kita tuh jauh lebih banyak mengingat sesuatu yang kita catat secara tertulis dibandingkan apa yang kita ketik. Itu ada penelitiannya. Jadi saya sarankan catat pakai kertas. Kita mulai ya. Nah, KRS itu apa? KRS itu kartu rencana studi. Mengapa dikatakan kartu? Dan sama seperti SIM. Mengapa dikatakan surat padahal kartu? Ya itu nggak usah dibahas ya. Ya enggak tahu kok tanya saya gitu kan. Itu sebenarnya kertas. Di dalamnya itu ada rencana studi. Yang namanya rencana pasti apa isinya? Isinya pasti jadwal, betul kan? Nah, nanti di KRS itu ada nama mata kuliah, kemudian ada keterangan jadwal jamnya, harinya, dan nama dosen. Studi yaitu mata kuliah tadi, apa yang akan kita pelajarin. Dan ini biasanya di awal semester kita wajib ya, wajib. Saya katakan wajib. Ini saya serius mengatakannya, ini wajib, tidak boleh terlewat. Supaya apa? Supaya kita bisa mulai kuliah dan di ujung kita dapat sebuah kertas. Apa namanya? KAS. Apa lagi tuh? KS, kartu hasil studi. Kartu hasil studi akan kita dapatkan kalau kita sudah mengisi KRS di awal semester. Ingat ya. Jadi ini saling sebab akibat. Sebab kita isi KRS, kita dapat KS. Kalau kita nggak isi KRS, nanti ada di KAS itu beberapa mata kuliah atau semuanya kita nggak ada gitu, 0, kosong. Mitos atau fakta? Fakta atau fiktif? Gak isi KRS gak bisa kuliah. Oke. Saya akan jawab fakta. Mengapa? Bisa sih bisa ya, tapi gitu banyak tapinya. Kita pakai rumus saja. Rumus yang saya buat sendiri. Ini berdasarkan observasi saya. Jadi gak bisa isi KRS itu disebabkan gak bisa atau gak bayar UKT. Jadi wajib kita dulu bayar uang kuliah untuk bisa isi KRS. Nah, kalau ada pertanyaan, Bang, kenapa aku belum bisa isi KRS? Saya akan tanyakan yang mendasar dulu biasanya. Udah bayar UKT belum gitu kan? Nah, kebanyakan jawaban mereka itu belum, Bang. Ya gimana mau ngisi gitu kan? Nah, jadi bayar dulu uang kuliahnya, baru isi KRS. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa tahu jadwal atau kelas kita di mana. Beruntung kalau seperti saya, kelasnya itu sama. Dari semester 1 sampai semester ya sampai mau tamat pun kelasnya tetap A.
Tapi ada juga yang kelasnya berubah-ubah tiap tahun. Itu yang biasanya nanti bakal kelimpungan, bingung karena kawannya ganti-ganti. Apalagi yang ketinggalan mata kuliah, nanti beda lagi kasusnya. Dan berpotensi nggak dapat nilai. Ya gimana mau dapat nilai gitu kan? Nggak diisi gitu, nggak diregistrasi. Jadi pertanyaannya, gunanya kuliah tapi nggak nilai buat apa gitu? Ada yang bilang seorang idealis ya kan, seorang filosofis, kuliah itu untuk nyari ilmu, kuliah itu untuk nyari relasi, bukan penanda kamu sukses. Iya betul. Tapi kalau nggak ada nilainya buat apa gitu? Apakah kita bisa evaluasi diri kalau kita nggak bisa mengukur diri kita? Jadi sesuatu yang nggak bisa diukur itu nggak bisa dinilai, dan sesuatu yang nggak bisa dinilai atau nggak ada nilainya itu nggak bisa dievaluasi. Nah, kita kan kuliah tujuannya buat evaluasi diri, pengetahuan kita yang sudah kita pelajari apakah sudah cukup gitu. Nah, kalau nggak ada nilainya buat apa gitu kan? Nah, jadi itu penting juga. Selain kita menjadi idealis dan filosofis, kita juga harus realistis gitu ya. Sakit tapi nggak berdarah. Oke, kita singgung sedikit tentang ngisi KRS. Kita mulai dari mana nih? Browser ada banyak. Saya jawab terserah ya. Yang penting ini yang penting ya. Yang penting browsernya nggak penting mau yang mana. Yang penting paket kuota, terhubung internet atau hotspot lah paling minimal, atau minjam gitu boleh ya. Skip itu gampang. Jadi kita mulai itu semuanya dari portal akad Unimed ACID. Nah, ada dua kasus di sini biasanya, nomor SNMPTN dan NIM. Kalau pakai nomor SNMPTN itu passwordnya juga sama, nanti pilih nanti sebagai mahasiswa baru, biasa begitu ya. Saya ada logikanya, dengarkan. Kalau sudah dapat NIM itu nanti juga sama passwordnya, pilih sebagai mahasiswa. Kenapa? Karena sudah namanya NIM, nomor induk mahasiswa, nggak ada di sini huruf C, calon mahasiswa tidak. Jadi yang dikatakan calon itu kalau dia masih megang nomor SNMPTN atau SBM atau apalah nomor itu kan. Kalau sudah dapat NIM itu sudah jadi mahasiswa. Jadi nanti setelah kita ngisi pakai NIM, ubah mahasiswa biar bisa login, begitu ya. Nah, ini tampilan KRS pada umumnya ya. Ini muncul karena sudah di ujung semester ya, keluar apakah kita hijau, kuning, merah. Kuning itu IP2 sampai hampir 3, sementara merah itu di bawah 2. Oke, ini saya sensor ya, takut nanti saya insecure atau teman-teman yang insecure nengok IP saya. Nah, ini pada semester 5 ya saya buat ya. Nah, perhatikan itu tinggal diklik, nanti diklik juga. Loh kok begini gitu kan. Nah, ini terjadi karena belum buka. Jadi pengisian KRS itu ada jadwalnya. Jadi jangan sampai telat. Kalaupun telat, ya segera lapor. Inti dari KRS itu terisi dan tercetak. Nah, ini tampilan nanti seperti ini. Ya, berisi dengan jadwal-jadwal. Cara ngisinya gimana? Cara ngisinya itu sesuaikan dengan pengumuman yang diberikan oleh prodi. Kalau sebelum kuliah daring, sebelum corona, itu ditempel di mading. Ya, ada nanti nama kita, ada nanti kita itu kelas apa, atau kan kita tuh di kelas nanti. Nah, itu kelas itu kita pilih semua sama. Jangan beda-beda, karena biasanya kalau beda itu logikanya jadwalnya itu bakal bentrok. Oke, seperti itu ya. Gampang ya. Nah, nanti setelah kita pilih semua, lalu kita simpan. Nanti akan muncul notifikasi. Ya, kalau salah nanti bisa direset, ada tombol di bawah. Baru nanti tinggal kita cetak. Nah, seperti ini nanti tampilan KRS pada umumnya. Berisikan jadwal, ini ada SKS ya, itu bobot setiap mata kuliah. Nanti kita bahas di topik lain, itu beda topik. Kelasnya yang penting, dan jadwal ini biasanya nanti beda sesuai dengan kesepakatan dengan dosen. Ini faktanya ya, ini enggak patokan. Hari mungkin bisa, tapi jam nanti bisa berubah, atau bahkan hari berubah. Sesuaikan aja nanti.
Itu biasanya juga ketua kelas yang ngambil keputusan dengan dosen. Dan nanti yang perlu dilakukan setelah cetak yaitu ini harus ada tanda tangan Kaprodi ya. Kita cetak dulu nanti, dan intinya diapain sih? Apakah dibakar, habunya dimasuki gelas terus gelasnya dibuang? Bukan ya. Jadi simpelnya itu dicetak, dikumpul ke ketua kelas ya, istilah-istilahnya begitu ya, ketua kelas komting, terus ditandatangani dosen PA, dikumpulin, udah gitu doang gitu, simpel ya, selesai. Nah, jadi inti dari KRS itu apa sebenarnya, buat apa, pengaruhnya apa? Supaya bisa kuliah, dianggap dan dinilai. Itu ya, bisa kuliah, dianggap dan dinilai. Kalau nggak ngisi KRS itu kuliah bisa nyelinap, tapi nyelinap, nyusup, pelajaran nggak dianggap dan nggak bisa dapat nilai. Karena setiap KRS yang kita registrasikan itu nanti akan memunculkan kolom penilaian ya. Saya cuma kasih tahu alurnya aja kenapa nggak bisa dinilai, karena memang tidak ada kolom buat ngisi nilainya karena kita nggak registrasi. Paham kira-kira ya? Segala sesuatu yang tidak kita daftarkan itu tidak akan ada hasilnya, begitu kira-kira. Titik ya, nggak pakai koma. Nah, kebetulan saya ada buat grup di Facebook. Kenapa di Facebook? Karena di WA dan Telegram selama ini banyak diskusi yang tidak terarah, banyak yang terskip ya, karena bercampur antara chatting biasa dengan pembahasan yang serius. Jadi saya inisiatif untuk buatkan grup bagi teman-teman siapapun itu yang tentunya lebih mudah dari saya stambuknya. Saya saat ini semester akhir. Bagi teman-teman yang merasa butuh arahan tentang KRS, tentang KS, tentang KKNI pun nanti insya Allah akan saya bagikan ya. Kenapa nggak di WA aja gitu? Saya sudah pensiun melayani maba baik dari chat, Telegram, dan saya buat di Facebook agar lebih terarah. Ini ada linknya, silakan disalin nanti. Silakan nanti lihat persyaratannya ditentang. Ada beberapa syarat sebelum masuk ke dalam grup ini. Nanti silakan dibaca, dipahami dan diterapkan. Oke, buruan. Ini grup private ya. Hanya yang mereka yang cepat bisa masuk ke dalam grup, dan nggak semua saya terima. Ada ketentuan khusus, silahkan dibaca syarat-syaratnya. Ini gratis buat teman-teman maba ya. Buat yang bukan maba juga bisa. Kita akan diskusikan secara intensif, secara interaktif dan lebih dalam, dan terdokumentasikan. Itu yang penting. Jadi nanti beberapa pertanyaan yang sudah dijawab itu tidak perlu ditanyakan lagi. Ada nanti file-filenya. Lebih aman ya, dan tidak capek melayani pertanyaan-pertanyaan berulang ya. Oke, itu saja. Silakan lihat di deskripsi, sudah saya sebar linknya. Lakukan syaratnya, maka teman-teman akan masuk kemari dan berjumpa dengan saya dan teman-teman senior lainnya yang ikut membantu konsultasi kuliah, buat kuliah semakin lebih terarah. Oke, segini aja. Kalau ada pertanyaan boleh tanya ke YouTube, boleh tanya di grup ya. Nanti akan saya sortir pertanyaan yang penting untuk dijawab, dan saya nggak akan jawab itu dari WA. Kalau teman-teman dapat nomor saya entah dari mana gitu kan, saya akan jawab di grup Facebook aja karena kebetulan. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video atau pertemuan selanjutnya. Bye.